Contoh sederhana untuk beradaptasi adalah dengan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi global, seperti belajar bahasa asing yang digunakan di negara-negara BRICS, misalnya Mandarin atau Portugis. Selain itu, bisa juga mulai berbisnis secara online untuk menjangkau pasar internasional atau mengikuti kursus yang mengajarkan teknologi baru yang dibutuhkan dalam perdagangan global. Jam, kali ini kita punya fakta yang menarik untuk kita bahas. Ini adalah fakta yang bisa bikin negara tetangga tercengang. Wah, menarik banget, Dani. Fakta apa nih yang bakal bikin negara-negara tetangga tercengang? Pasti seru nih. Oke, bukan negara-negara ya, tapi negara tetangga. Kalau negara-negara kan banyak, Jam. Kalau negara tuh berarti ya ditunjukkan untuk salah satu aja. Jadi nggak banyak gitu kan. Jadi bukan negara-negara, tapi negara. Oke, Jam, ada informasi penting nih. Indonesia resmi gabung dengan BRICS atau BRICS atau BRICS. Apa itu? Oh, jadi Indonesia resmi gabung dengan BRICS ya? BRICS itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang merupakan blok ekonomi besar. Jadi, Indonesia sekarang jadi anggota baru BRICS. Wah, ini bisa jadi langkah besar untuk Indonesia di kancah internasional. Gabung dengan BRICS itu tentu bisa membuka peluang ekonomi, politik, dan kerjasama yang lebih luas, terutama dalam hal investasi dan perdagangan global. Tapi, kira-kira apa dampaknya bagi Indonesiamu? Oke, kalau misalkan penyebutannya Tiongkok, namanya bukan BRICS, Jam. Tapi karena apa namanya di sininya I, berarti kita di sininya C, berarti apa namanya kita sebutnya Cina aja, bukan Tiongkok. Betul. Jadi BRICS itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kini Indonesia bergabung dalam kelompok ini. Jadi benar-benar menarik untuk melihat dampaknya ke dalam ekonomi global dan geopolitik. Ada pandangan menarik kamu soal Indonesia bergabung dengan BRICS? Oke, jadi di tanggal berapa ya? 6 Januari kalau nggak salah ya, Jam. Nanti kamu bisa luruskan kalau misalkan saya salah. Indonesia sudah resmi gabung keanggotaan penuh. Nah, jadi menurut kamu dampak apa yang pertama akan dirasakan oleh Indonesia dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini, BRICS? Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pada 6 Januari 2025 membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dapat memperluas jaringan perdagangan dan investasi Indonesia, serta meningkatkan pengaruhnya dalam ekonomi global. Namun, tantangan seperti potensi ketergantungan pada negara-negara tertentu dan dampak terhadap hubungan dengan negara-negara barat juga perlu diperhatikan. Oke, Jam, sebelum kita lanjut, saya mau sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Dari mana aja silahkan komen, absen dulu ya. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cai ribut. Bareng saya Dana dan juga si Jam. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Kita ngalor ngidul aja dulu, Jam. Nah, tadi kan saya udah sempat bertanya dampaknya. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu nih, inti daripada BRICS ini apa sih, Jam? BRICS atau Bridge adalah sebuah blok yang terdiri dari negara-negara berkembang besar, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kerjasama ekonomi, politik, dan sosial antar negara yang punya potensi besar, tapi seringkali kurang terwakili dalam organisasi internasional. Negara-negara ini bekerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan isu-isu geopolitik lainnya. Jadi, secara garis besar, BRICS berupaya menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang secara ekonomi dan politik. Oke, nah disebut-sebut atau digadang-gadang, BRICS ini juga bakalan jadi ekonomi terbesar dunia. Bakalan apa memang sudah terbukti, Jam? Secara potensial, BRICS memang memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. Kelima negara ini, meski saat ini belum menjadi ekonomi terbesar, memiliki populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. China dan India, misalnya, sudah menjadi dua ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Ditambah dengan Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, yang juga memiliki sumber daya alam dan pasar yang cukup besar, mereka punya kapasitas untuk mempengaruhi perekonomian global. Lebih spesifik, keuntungan bagi Indonesia atau apa kerugian yang mungkin akan dialami? Keuntungan bagi Indonesia bergabung dengan BRICS cukup besar.
terutama dalam hal ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Indonesia bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan peluang untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS seperti China dan India. Indonesia juga bisa mendapatkan lebih banyak investasi, khususnya di sektor infrastruktur, serta potensi kerjasama dalam teknologi dan energi. Salah satunya adalah ketergantungan yang lebih besar pada negara-negara besar, seperti China, yang mungkin akan membawa dampak negatif terhadap kemandirian ekonomi Indonesia. Selain itu, ada potensi gesekan politik, terutama jika Indonesia harus menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara barat yang mungkin memiliki pandangan berbeda dengan BRICS. Konflik kepentingan antar negara BRICS juga bisa jadi tantangan bagi Indonesia. Nah, itu dia yang saya maksud tadi, soal kerugian yang mungkin dialami karena secara Donald Trump pernah ancam naikkan tarif pasar 100% untuk anggota BRICS. Nah, menurut kamu seperti apa dengan langkah yang diambil dengan gabung ke BRICS ini? Apakah mungkin akan mengalami kerugian yang besar atau justru mungkin kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar meskipun tanpa Amerika? Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS memang bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi besar untuk meraih keuntungan dengan akses ke pasar yang lebih luas dan investasi dari negara-negara besar seperti China dan India. Indonesia juga bisa memanfaatkan posisi ini untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Namun, ancaman seperti yang disampaikan Donald Trump terkait tarif impor 100% memang patut diperhatikan. Jika hubungan perdagangan dengan negara-negara besar seperti Amerika terganggu, Indonesia bisa saja mengalami kerugian besar, terutama dalam sektor ekspor dan industri yang bergantung pada pasar Amerika. Di sisi lain, jika Indonesia berhasil membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara BRICS dan menggantikan ketergantungan pada Amerika, kerugian tersebut mungkin bisa diminimalisir. Penting juga bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam diplomasi dan ekonomi internasionalnya, agar tetap dapat memanfaatkan keuntungan dari BRICS tanpa terlalu mengorbankan hubungan dengan negara-negara besar lainnya. Oke, nah adakah ancaman Trump ini terbukti atau memang sudah ada negara-negara yang memang terdampak dengan atau memang sudah diberlakukan tarif 100% ini dari Amerika? Ancaman Presiden AS Donald Trump mengenai penerapan tarif 100% terhadap negara-negara BRICS jika mereka menciptakan mata uang baru atau mengurangi penggunaan dolar AS telah menjadi perhatian global. Namun, hingga saat ini, belum ada negara yang secara resmi dikenakan tarif tersebut. Beberapa negara BRICS telah bereaksi terhadap ancaman ini dengan beberapa meragukan kemampuannya untuk diberlakukan, sementara yang lain tetap berhati-hati agar tidak memperburuk hubungan dengan AS. Rencana untuk bikin uang uang mata uang baru ini kan sudah ada lama. Nah, sekarang seperti apa perkembangan terbaru rencana pembuatan mata uang baru? Jelas saya ingin mengkoreksi informasi yang saya sampaikan sebelumnya. Berarti, BRICS tidak memiliki rencana untuk menciptakan said. Pemerintah Afrika Selatan menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menciptakan mata uang BRICS, bahkan menyalahkan pelaporan keliru baru-baru ini atas penyebaran narasi palsu. Sebagai gantinya, BRICS fokus pada pengembangan sistem pembayaran alternatif yang disebut BRICS Pay. BRICS Pay adalah sistem pembayaran terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi lintas batas menggunakan mata uang lokal negara anggota BRICS. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam transaksi internasional antar negara anggota. Dengan demikian, meskipun ide untuk menciptakan mata uang BRICS telah dibahas sebelumnya, saat ini fokus utama BRICS adalah pada pengembangan sistem pembayaran alternatif yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggotanya. Nah, ini menarik. Sebenarnya isu ini kan sudah ada lama banget nih bahwa BRICS itu bakalan luncurin mata uang baru. Nah, sekarang beralih ke metode pembayaran lain yang pada dasarnya mengurangi penggunaan sama saja sih mengurangi penggunaan dolar itu sendiri. Nah, sebenarnya dengan metode pembayaran saat ini atau terbaru yang dikembangkan dengan menciptakan mata uang khusus BRICS,
itu tuh lebih menguntungkan mana untuk anggotanya sendiri? Pergeseran ke sistem pembayaran alternatif seperti BRICS Pay memang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Metode ini lebih menguntungkan bagi negara-negara anggota BRICS dalam beberapa aspek seperti saat mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Negara-negara BRICS cenderung ingin mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi internasional. Menggunakan mata uang lokal mereka dalam transaksi antar negara anggota akan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai dolar yang selama ini menjadi alat dominan dalam perdagangan internasional. 2. Pengurangan biaya transaksi. Menggunakan mata uang lokal bisa mengurangi biaya transaksi yang timbul akibat konversi mata uang internasional dan biaya tinggi terkait dengan penggunaan dolar AS. Sistem pembayaran ini berpotensi mempercepat aliran dana antar negara dan meningkatkan efisiensi, transparansi dan otonomi finansial. Dengan sistem terdesentralisasi dan lebih lokal, negara-negara BRICS dapat memiliki kontrol lebih besar atas kebijakan moneter mereka sendiri, tanpa terlalu dipengaruhi oleh kebijakan negara besar seperti AS. Amasiukan Tintan Longane, negara-negara BRICS harus memiliki sistem dan infrastruktur yang cukup kuat untuk mendukung sistem pembayaran ini secara luas. Mereka juga perlu memastikan bahwa mata uang lokal dapat diterima secara internasional, terutama dalam transaksi lintas negara yang melibatkan negara-negara non-BRICS. Sedangkan, jika membandingkan dengan rencana mata uang baru BRICS, tantangannya akan lebih besar lagi, karena menciptakan mata uang bersama membutuhkan kesepakatan politik dan ekonomi yang lebih rumit antara negara-negara dengan berbagai kondisi ekonomi yang sangat berbeda. Jadi, mengembangkan sistem pembayaran alternatif seperti BRICS Pay lebih realistis dan praktis dibandingkan meluncurkan mata uang baru. Secara keseluruhan, pilihan untuk mengembangkan sistem pembayaran alternatif seperti ini memang lebih menguntungkan dalam jangka pendek, karena lebih cepat diimplementasikan dan lebih mudah diterima oleh negara anggota. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan diterima oleh pasar global. Nah, kalau misalkan BRICS Pay sendiri, itu berdampak nggak ke dolar? Secara ya sama aja kan, kalau misalkan kita menggunakan metode pembayaran baru ini, otomatis negara-negara BRICS ini akan mengurangi ketergantungannya pada dolar gitu kan. Ya mungkin pada dasarnya sama, hanya beda sistemnya aja. Nah, jadi dampaknya untuk BRICS Pay ini apa nih terhadap dolar? Betul, penggunaan sistem pembayaran alternatif seperti BRICS Pay akan mengurangi ketergantungan negara-negara BRICS terhadap dolar AS. Dampaknya terhadap dolar bisa cukup signifikan dalam jangka panjang, meskipun mungkin tidak langsung menggulingkan dominasi dolar secara global. Beberapa dampaknya antara lain. 1. Reduksi permintaan dolar AS. Jika negara-negara BRICS mulai lebih sering menggunakan sistem pembayaran ini, permintaan untuk dolar dalam transaksi internasional antar negara BRICS akan berkurang. Hal ini bisa menurunkan volume perdagangan yang menggunakan dolar AS, yang selama ini menjadi mata uang dominan dalam perdagangan global. 2. Pengurangan pengaruh ekonomi AS. Dolar AS tidak hanya digunakan dalam perdagangan antar negara, tetapi juga menjadi cadangan devisa utama di banyak negara. Dengan semakin banyak negara yang menggunakan BRICS Pay atau mata uang lokal dalam transaksi mereka, posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia bisa terganggu. Ini tentu akan mempengaruhi kekuatan ekonomi AS, yang selama ini mendapat keuntungan dari status dominasi dolar. Oke, Jem, coba singkat saja Jem jawabnya Jem ya. BRICS Pay sama mata uang BRICS itu tuh lebih pengaruh mana untuk dolar itu sendiri? Singkat saja Jem. Mata uang BRICS baru lebih berpengaruh terhadap dolar, karena langsung menggantikan dolar dalam transaksi internasional antar negara BRICS. BRICS Pay juga mengurangi ketergantungan, tapi efeknya lebih kecil dibandingkan dengan peluncuran mata uang baru. Oke, mungkin ini bisa jadi strategi juga untuk negara-negara BRICS ini untuk bergeraknya secara perlahan, tidak secara langsung. Apakah ini ada unsur menuju ke sana atau seperti apa, Jem? Singkat, Jem. Iya, ini bisa jadi strategi bertahap. Dengan menggunakan BRICS Pay dan mata uang baru, negara-negara BRICS mengurangi ketergantungan pada dolar secara perlahan.
membangun sistem yang lebih mandiri tanpa konfrontasi langsung. Oke, bahkan Donald Trump sendiri ancam tutup pasar Amerika jika mata uang bridge itu diresmikan atau diluncurkan. Apa yang akan terjadi jika pasar Amerika ditutup? Jika pasar Amerika ditutup untuk negara-negara BRICS, itu bisa memengaruhi perdagangan global, mengganggu arus impor dan ekspor, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, BRICS bisa mencari pasar alternatif atau memperkuat hubungan antar anggotanya untuk mengurangi dampaknya. Oke, kenapa pasar Amerika itu sangat penting? Seperti apa yang terjadi sebenarnya, Jam? Pasar Amerika sangat penting karena Amerika adalah salah satu ekonomi terbesar dan konsumen terbesar di dunia. Banyak negara bergantung pada ekspor ke Amerika dan perusahaan global biasanya beroperasi di sana. Jika pasar Amerika ditutup, banyak negara bisa kehilangan akses ke pasar besar yang bisa mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Selain itu, banyak transaksi internasional menggunakan dolar AS, jadi ketergantungan Rachel sampai tinggi. Oke, nah kenapa Amerika sangat takut dolar digantikan sebagai mata uang cadangan? Amerika sangat khawatir jika dolar digantikan, karena dolar AS adalah mata uang cadangan dunia yang digunakan dalam perdagangan internasional dan penyimpanan cadangan devisa oleh banyak negara. Ketergantungan global terhadap dolar memberi Amerika kekuatan ekonomi dan politik. Jika mata uang lain menggantikan dolar, maka Amerika bisa kehilangan kontrol atas sistem keuangan global, dan itu bisa mengurangi kemampuan mereka untuk memengaruhi ekonomi dunia, serta meningkatkan biaya pinjaman bagi negara dan perusahaan AS. Oke, dampak terbesar apa nih yang akan terjadi, Jam, jika dolar benar-benar digantikan sebagai mata uang cadangan? Dalam waktu dekat aja, dampak apa yang akan terjadi di Amerika? Jika dolar digantikan sebagai mata uang cadangan, dampak terbesar yang mungkin terjadi di Amerika adalah peningkatan biaya pinjaman dan inflasi. Amerika akan kesulitan mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah, karena kepercayaan global terhadap dolar akan berkurang. What is related? Studies menskiples term display yang dan as such deficient savings noten and balances. Bisa jadi ada penurunan dalam nilai tukar dolar terhadap mata uang lainnya, yang pada akhirnya memengaruhi daya beli konsumen dan stabilitas ekonomi domestik. Berarti YouTuber terancam jatuh miskin dong, Jam, kalau misalkan dolar mengalami penurunan yang sangat drastis, Jam. Betul, jika dolar turun drastis, YouTuber yang mengandalkan pendapatan dari iklan atau sponsor internasional bisa terkena dampaknya. Pendapatan mereka dalam dolar bisa tergerus karena konversi mata uang yang lebih rendah, apalagi jika biaya hidup juga dipengaruhi. Tapi tentu saja, ini tergantung dari seberapa besar ketergantungan mereka terhadap pendapatan dalam dolar dan bagaimana mereka menyesuaikan bisnis mereka dengan perubahan ini. Oke, mungkin pertanyaan ini akan sedikit menuai kontroversi ya, Jam. Ini kita pikirkan dulu apa harus di-cut, apa kita lanjut gitu. Tapi yang pasti kalau menurut saya pribadi sih ya nggak terlalu masalah gitu kan. Yang penting untuk Indonesia ini manapun jalan yang diambil ya bisa menemukan jalan yang terbaik. Terutama dengan bridge ini, Jam. Nih, saya melihat bakalan ada peluang-peluang baru ke depannya. Bakalan ada alternatif baru ke depannya. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang terus bergerak sendiri. Nah, menurut kamu nih peluang-peluang seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri dalam menghadapi atau menyikapi ini nih bergabungnya Indonesia dengan bridge? Betul, ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia, apalagi dengan adanya alternatif baru di BRICS. Bagi masyarakat, peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah beradaptasi dengan pasar global yang lebih luas dan mencari peluang bisnis baru. Misalnya di sektor teknologi, perdagangan internasional, dan industri yang dapat memanfaatkan mata uang yang lebih stabil atau sistem pembayaran alternatif. Selain itu, masyarakat bisa memanfaatkan kemitraan dengan negara-negara BRICS untuk meningkatkan ekspor produk lokal atau membuka peluang investasi di negara-negara tersebut. Indonesia juga bisa lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor yang diuntungkan dari kerjasama dengan negara-negara BRICS, seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan sektor digital. Yang penting, masyarakat perlu siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkan peluang yang datang, baik dalam bentuk kemitraan bisnis atau akses pasar yang lebih luas.
Oke, contoh sederhana deh, Jam. Contoh sederhana nih, cara beradaptasi yang paling simpel itu seperti apa, Jam? Contoh sederhana untuk beradaptasi adalah dengan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi global. Seperti belajar bahasa asing yang digunakan di negara-negara BRICS, misalnya Mandarin atau Portugis. Selain itu, bisa juga mulai berbisnis secara online untuk menjangkau pasar internasional atau mengikuti kursus yang mengajarkan teknologi baru yang dibutuhkan dalam perdagangan global. Di tingkat individu, masyarakat juga bisa mulai memanfaatkan platform digital untuk menjual produk lokal ke pasar internasional, atau belajar tentang mata uang digital yang mungkin menjadi lebih penting dalam transaksi internasional. Jadi, beradaptasi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bisa membuka peluang besar ke depan. Oke, nah itu adalah sebuah masukan yang bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa nih mencoba untuk pengembangan diri ya dengan hal-hal yang tadi si Ijam udah sampaikan tadi, Jam ya. Saya harus putar ulang rekamannya biar bisa hafal apa aja yang tadi kamu sampaikan. Intinya sepintas tadi saya dengar apapun ide-ide yang kamu kasih itu lumayan bagus, sangat bagus sekali dan cukup masuk akal. Jadi kita bisa nih mencoba hal-hal baru. Jadi nggak hanya mengandalkan pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar aja. Kita pun masyarakat atau misalkan yang pengen berbisnis dari kecil itu bisa mencoba peluang-peluang yang ada dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini. Oke, Jam, ada lagi nggak, Jam, pesan penting yang bisa kamu sampaikan? Saya setuju, Dani. Pesan pentingnya, kita semua bisa mulai berpikir lebih terbuka dan melihat kesempatan dalam setiap perubahan. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, ini membuka lebih banyak peluang untuk individu maupun pelaku usaha kecil-kecil. Jadi, manfaatkan teknologi, tingkatkan keterampilan, dan jangan ragu mencoba hal-hal baru. Adaptasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era global ini. Bagi teman-teman yang ingin mulai berbisnis atau mengembangkan diri, selalu ingat untuk terus belajar dan mencari informasi terbaru, karena dunia ini terus berubah. Oke, siap teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini. Seperti biasa, jangan jadikan video ini untuk acuan yang lebih dalam, karena apapun yang kita sampaikan bisa aja salah. Nah, sekali lagi buat kalian yang pengen dukung channel ini untuk menyelesaikan posting 10 video per hari, jangan lupa komen pasti bisa, karena semangat kalian pasti bakalan nular ke kita semua. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nongkrong lagi besok. Terima kasih, saya Denny Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam, terima kasih, Jam.